Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Kesetiawati Adipu. Saya mahasiswa di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang proposal tesis saya. Judul proposal tesis saya adalah Applying SPADA's Get It Right in the Beginning Approach and Get It Right in the End Approach to Increase Student Ability. Di proposal ini hanya akan ada 3 chapter saja. Chapter yang pertama tentang latar belakang, yang chapter kedua tentang literatur review, dan chapter yang ketiga tentang metodologi. Di chapter pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa saya mengambil pendekatan dari SPADA ini. Jadi sebenarnya Nina SPADA itu mempropose 6 pendekatan, tapi saya hanya akan mengambil 2 pendekatan saja, karena 2 pendekatan ini, Get It Right in the Beginning dan Get It Right in the End, itu highly efektif. Dia sangat efektif untuk kelas speaking. Makanya saya hanya mengambil dua pendekatan ini saja. Untuk di tesis ini saya sudah merumuskan 2 research question. Yang pertama adalah bagaimana kemampuan berbicara siswa sebelum dan setelah mereka menerima treatment yang berkaitan dengan pendekatan SPADA. Yang kedua adalah apakah pendekatan SPADA ini, 2 pendekatan SPADA ini mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Di chapter yang kedua ini tentang literatur review. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang pendekatan dari SPADA. Lebih fokus kepada Get It Right in the Beginning and Get It Right in the End. Jadi kenapa saya hanya ambil 2? Jadi sebetulnya dua pendekatan ini saling bertolak belakang satu sama lain. Secara singkatnya begini, kalau Get It Right in the Beginning itu saya memberikan material, saya memberikan informasi di awal pembelajaran, kemudian saya membiarkan siswa berbicara. Baru setelah di akhir pembelajaran saya akan mengkoreksi kesalahan mereka. Sementara Get It Right in the End, saya memberikan material, saya memberikan informasi di awal pelajaran, kemudian saya akan membiarkan mereka berbicara, tapi ketika mereka melakukan kesalahan, saya akan langsung mengkoreksi kesalahan itu tanpa harus menunggu sampai di akhir pembelajaran. Itu berbeda dengan Get It Right in the Beginning approach. Nah, kenapa saya mengcombine 2 pendekatan ini? Karena walaupun 2 pendekatan ini hampir terlihat mirip, tapi the main problem of these 2 approaches, masalah utama dari 2 pendekatan ini adalah karakteristik atau personality dari siswa sendiri. Yang seperti kita ketahui bersama, di dalam satu kelas itu banyak sekali karakteristik dari setiap siswa. Tapi yang paling umum adalah ada siswa yang memiliki high level of self-confidence, ada yang punya low self-confidence. Nah, menurut SPADA, siswa yang mempunyai tingkat kepercayaan diri tinggi ini akan lebih sesuai dengan Get It Right in the Beginning, Get It Right in the End approach. Sementara untuk siswa yang mempunyai kepercayaan diri yang rendah akan lebih cocok untuk Get It Right in the Beginning approach. Makanya saya akan mengcombine dua approach ini untuk melihat apakah memang dua pendekatan ini memang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa, terutama untuk speaking ability. Yang ketiga, di chapter yang ketiga saya akan menjelaskan tentang methodology of research. Jadi tesis saya ini tentang penelitian eksperimental. Jadi karena ini penelitian eksperimental, jadi saya akan menggunakan quantitative research. Nah, karena ini penelitian eksperimental, di penelitian eksperimental itu selalu akan ada 2 kelas. Yang pertama adalah experimental class, kelas eksperimen, dan yang kedua adalah kelas kontrol. Nah, kelas eksperimen ini mereka akan menerima treatment dari saya, sementara kelas kontrol tidak akan menerima treatment. Nah, cara saya mendapatkan data adalah, pertama, saya akan melakukan pretest. Saya akan memberikan worksheet untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris siswa tanpa saya berikan dulu informasi. Jadi mereka akan berbicara dulu, saya akan mengexamine their speaking ability first. Setelah itu baru saya akan memberikan treatment hanya kepada kelas eksperimen. Sementara kelas kontrol tidak akan mendapatkan treatment.
Nah, setelah saya berikan treatment, 2 kelas akan kembali saya berikan tes, yaitu post test ini untuk melihat apakah memang ada peningkatan di kemampuan berbicara siswa. Untuk populasi dan sampel, populasinya adalah siswa di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo, sementara untuk sampelnya adalah siswa di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo untuk kelas 10. Dan untuk instrumennya saya akan menggunakan Brown Speaking Assessment. Saya akan menggunakan rubrik dari Douglas Brown untuk mengakses, untuk menilai speaking ability-nya siswa, baik dari pretest dan posttest. Jadi ini tentang proposal tesis saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.